Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di babak kualifikasi Champion Chess Tour seri keduanya Chess Able Master 2023. Di video tadi admin sudah jelaskan siapa-siapa saja yang bergabung dengan Magnus Carlsen di event utama divisi 1 bulan April kawan. Ada Li Guanglim, Levon Aronian, Fedosev, dan Artemiev. Sedangkan pemain-pemain yang lain yang dikalahkan oleh 4 pemain ini kawan, MVL, Abdusattorov, Denis Lazovic ataupun juga Maxim Chigaev ini akan bergabung di divisi 2 untuk event utama di bulan April nanti. Selebihnya kalian bisa kunjungi chess.com untuk para pemain-pemain yang bergabung di divisi 2 ataupun 3 kawan. Dan kita akan menyoroti permainan Daniil Dubov kawan yang ikut serta, di mana setelah bermain di play-in ini Daniil Dubov di posisi terakhirnya berada di posisi ke-19 di tabelnya chess.com. Kalau di streamingnya tadi admin lihat berada di posisi ke-21 kawan, masuk grup 3. Tapi kalau dilihat di database permainan yang ada, Daniil Dubov ini masuk ke grup kedua kawan, dan akhirnya juga berhasil menang atas lawannya asal Georgia kawan, Levan Pensulaya ini. Akhirnya Daniil Dubov bergabung di divisi 2 untuk bulan April nanti. Kita akan coba lihat permainan Daniil Dubov di match play kawan melawan Levan Pensulaya, dan langsung kita ke papan permainan. Tadi di kolom komentar ada yang menginfokan dan merequest permainannya Mbak Irene Karisma Sukandar yang berlaga di turnamen St. Louis kawan. Tadi coba saya lihat ada 2 game dari Irene Karisma Sukandar. Coba besok pagi lah akan kita lihat permainan Irene kawan di babak ke-5 dan ke-6-nya yang nanti malam akan berlangsung. Terlebih dahulu kita nikmati permainan Daniil Dubov kawan. Ini adalah game pertama mereka bermain dengan rete opening, kemudian berlanjut ke pembukaan Inggris opening dengan variasi simetrikal, cukup simetris dengan pion C dan kuda F ini kawan. Dan di sini kuda C3 yang biasanya akan berlanjut ke permainan 4 kuda dari Inggris simetrikal. Ini adalah pilihan utama. Dubov memilih pilihan nomor 2 dengan pion E6 kawan. Untuk dukungan jelas pion D5-nya apakah nanti dibalas dengan pion D4 akan berubah ke permainan Semitaras nanti kawan. Dan di sini kawan tidak melanjutkan dengan langsung pion D4, tapi memilih berencana Fianchetto. Pilihan utamanya kawan di posisi sini ketimbang pion D4. Ya, bisa akan melanjutkan seperti ini. Hitam pasti akan melanjutkan seperti ini juga kawan. Semitaras kita dapat di atas papan. Tapi berencana Fianchetto dengan pion G3 terlebih dahulu. Apakah berubah ke bentuk Katalan? Tentu saja pion D5 lanjut Daniil Dubov. Dan di sini kawan, kalian jangan terburu-buru juga kalau ingin bermain dengan permainan petak pusat dengan pion D4 kawan, akan sedikit menguntungkan hitam. Dengan permainan pion D4 kawan akan berlanjut pion C pukul pion D4, pion D pukul pion C4. Tapi pilihan utamanya di posisi ini kawan langsung pion C pukul pion D4, dan ini langsung dipilih oleh Levan Pensulaya. Tidak terburu-buru juga dengan gajah Fianchetto G2. Dan berlanjut pion E ambil balik pion D5 lanjut Dubov, barulah sekarang pion D4, kuda C6 lanjut Dubov, gajah G2 persiapan rokade. Dubov melanjutkan pion C pukul pion D4, diambil balik oleh kuda, sekaligus membuka akses gajah terangnya. Juga tidak mungkin ambil balik tadi dengan menteri kawan karena ada kuda C6 ini. Gajah C5 tekan kuda kawan, dan di sini kuda pukul kuda terlebih dahulu. Seumpama kalian coba backup dengan pion E3 di sini, kemungkinan hitam bisa membalas dengan langkah rokade bisa, ataupun juga mengeluarkan gajahnya ke petak G4 bisa kawan, ataupun juga bermain dengan gajah bergerak mundur ke petak B6. Tapi memilih langsung pertukaran kawan. Dengan terjadinya pertukaran seperti ini, sekarang kumpulan pion dari Daniil Dubov terpecah menjadi 3 kawan. Satu pion ini menjadi pion yang sendirian kawan, pion yang terpisah. 2 pion di pusat dan 3 pion di sisi kanan. Sedangkan putih masih cukup solid dengan hanya mempunyai 2 kumpulan pion saja. Rokade oleh kedua pemain. Menteri C2, serangan X-ray di langkah berikutnya, persiapan ambil pion ini mungkin di langkah berikutnya kawan. Dan di sini gajah ditarik mundur ke petak B6 terlebih dahulu. Kuda A4, coba tetap tekan gajah ini juga membuka serangan pada petak C6. Gajah berkembang ke D7, pion B3 kawan. Apakah membuka akses bagi gajah untuk di Fianchetto ataupun langsung keluar ke petak A3, coba mendapatkan diagonal ini. Di sini benteng E8 terlebih dahulu. Gajah B2 kawan, dan kuda ini bergerak langsung ke petak E4. Tentu dengan keberadaan kuda ini
posisi hitam sedikit mengganggu pergerakan putih. Ya logisnya pada posisi ini gajah Vijayacintya ini tidak akan ditukarkan dengan perwira semacam ini kawan. Tidak akan dilakukan oleh putih pada posisi ini. Pada posisi ini pilihan terbaik adalah ambil gajah gelap yang cukup mengganggu juga pada peta F2. Tapi memilih dengan pion E3 untuk memblokade diagonal gelap kawan. Dan di sini menteri keluar ke peta G5. Lanjut Dubov. Apakah persiapan melakukan pengorbanan kawan untuk mendapatkan 2 pion dan membuka posisi raja putih? Kita lihat saja. Rasanya tidak terlalu cepat seperti itu. Masih cukup solid pada posisi ini. Putih posisinya juga gajah D4 tantang Pensulaya. Dan di sini ditolak kawan. Langkah terbaik merupakan pertukaran langsung yang bisa diambil oleh hitam kawan. Pada posisi ini bisa berlanjut menteri ke peta F6 dan di sini mungkin kuda akan ke peta J5 untuk ancam gajah di sini sebelum menteri ambil pion yang ada di peta D4. Mungkin gajah ke peta F5 dan kuda bisa bertukar di sini kawan. Bisa diambil balik atau kalian melanjutkan sekaligus pertukaran di sini dan diambil balik oleh benteng. Itulah pilihan terbaik bagi hitam, bertukar gajah gelap, tapi memilih benteng A bergeser ke peta B8 untuk mempertahankan peta B6-nya. Dan di sini benteng AC1 dibalas dengan langkah pion H5, dihentikan dengan pion H4. Menteri bergeser ke G6 kawan untuk mencoba melakukan ekstrian pada menteri putih di sini. Dan di sini kuda bergerak ke J5, coba ancam gajah terang. Dan terjadi pertukaran perwira, gajah pukul kuda J5 diambil balik menggunakan gajah. Pion A5 sekarang dimainkan oleh Dubov. Mencoba segera mengadu pionnya yang terpisah sendirian ini. Didorong dan pion putih nanti juga bisa bertumpuk kawan. Di sini menteri ke B2 terlebih dahulu. Dan dibalas benteng diangkat naik ke B5. Menteri backup gajah di peta D4. Dan gajah terang hitam bergerak ke F5. Di sini Pensulaya menarik mundur gajahnya ke A3, jelas ingin reposisi mendukung menterinya kawan di diagonal gelap panjang. Dan di sini benteng diangkat naik ke peta E6, gajah B2. Sampai langkah ke-24 ini kawan, langkah-langkah kedua pemain ini merupakan langkah-langkah yang terbilang sangat presisi. Tapi sayangnya di langkah berikutnya Daniel Dubov melakukan kesalahan kawan. Dia meninggalkan baris ke-6-nya. Di mana dia bermain dengan benteng E7, meninggalkan pion C-nya kawan. Di sini yang bisa diambil oleh benteng putih harusnya. Seperti ini untuk mengusir menteri kawan. Ya menteri kalau ambil benteng ini ancamannya skakmat 1 langkah, tidak mungkin akan diambil oleh menteri. Kemungkinan di sini mungkin ditantang dengan benteng E6. Kalian bisa bergerak melakukan skak di sini kawan atau menggeser benteng ke lajur C untuk memberikan backup di sini. Ataupun kalian bermain dengan langkah benteng ini ke peta C7 kawan. Itulah yang bisa dilakukan oleh putih, tapi sayangnya tidak dimanfaatkan oleh Grandmaster Levan Pensulaya ini. Dia bermain dengan langkah gajah A1 melewatkan langkah kemenangannya kawan untuk ambil pion C6 ini. Dan di sini benteng ini bergeser ke C7 untuk pertahankan pion ini merupakan pilihan yang bagus kawan. Tapi Dubov memilih benteng C4-nya untuk menyerang menteri putih. Dan di sini ya sebagai pemain yang manusiawi juga, menteri putih dipindah ke peta D1 kawan. Pada posisi ini benteng ambil pion C6 masih merupakan pilihan utama kawan untuk ancam menteri di sini. Kalau benteng pukul menteri di peta D4, kalian juga ambil benteng di sini kawan. Dan persiapan nanti juga untuk ambil pion di sini kawan. Kalau benteng ini menghindar, maka diagonal gelap panjang akan terbuka. Benteng bisa ambil pion G7. Tentu gajah akan ambil benteng terlebih dahulu. Di sini kalian juga bisa ambil benteng hitam kawan. Tapi tadi memilih langkah menterinya mundur ke peta D1. Dan sekarang giliran Dubov untuk berkreasi dengan pion A4. Gajah C3 dan di sini kuda sikat gajah C3, benteng ambil balik kuda C3, barulah pion A pukul pion B3 dan lanjut Dubov. Di sini diambil balik oleh pion A, selanjutnya gajah E4 menantang pertukaran. Dan lebih bagus pada posisi ini langsung bertukar kawan. Nanti permainan akan cukup seimbang. Apakah diambil oleh benteng B ataupun oleh menteri kawan, permainan masih cukup seimbang. Tapi di sini memilih mendorong pion F3 untuk ganggu gajah, malah membuat pionnya ini lemah kawan di peta G3.
Gajah mundur ke F5, pion E4 dikejar lagi, gajah mundur ke petak D7, dan pada posisi ini raja bergerak ke petak H2 untuk melindungi pion G3-nya merupakan opsi yang lebih bagus, tapi memilih dengan pion E pukul pion D5, pion C pukul pion D5, dan terlihat putih mendapatkan satu pion di sini. Tapi pionnya ini lemah kawan, oleh karena itu raja ke H2 terlebih dahulu oleh Levan Pensulaya, dan Dubov menggeser menteri D6. Mengepin pion, ancaman berikutnya benteng bisa ambil pion yang ada di petak H4 kawan. Dan di sini kawan, benteng ini bergerak ke petak C4, salah satu cara untuk blokade tidak mungkin diambil oleh pion karena menterinya bisa tewas, atau bermain dengan pion F4 kawan. Ini yang lebih kuat menurut Stockfish untuk blokade ancaman benteng terhadap pion ataupun blokade diagonal ini. Tapi memilih menterinya ke D2, langkah blunder. Dubov memanfaatkan sikat pion H4 dengan benteng skak. Raja G1, menteri ambil pion G3, dan menteri ambil pion D5, benteng E2 membuat Levan Pensulaya menyerah. Ada ancaman skakmat berikutnya kawan, satu langkah di posisi ini. Kalaupun di sini diblokade oleh benteng, ya disikat juga oleh menteri hitam. Langkah berikutnya skakmat juga kawan. Untuk memperpanjang permainan, jika dilanjutkan putih akan mengorbankan bentengnya bisa bergerak ke C8 skak, disikat oleh gajah, menteri bergerak skak. Raja menghindar ke H7, diikuti menteri D3 skak, bisa blokade dengan benteng E atau benteng H ini yang digeser. Ini akan sedikit panjang permainan, tapi akan kehilangan benteng tadi di petak C8 kawan. Sampai di sini tak perlu saya lanjutkan lagi, silakan kalian otak-atik sendiri langkah berikutnya seperti apa. Masih cukup panjang kawan. Apakah benteng ini yang digeser untuk blokade agar benteng ini tidak jatuh oleh menteri putih kawan, atau benteng ini yang blokade di peta ini kawan. Kalau pion pukul pion, menteri bisa mendapatkan menteri. Oke, itulah kawan salah satu permainan Daniil Dubov di kualifikasi di match play-nya kawan. Kalau dilihat dari data permainan yang ada di chess.com, Dubov ini akan masuk ke divisi 2 untuk event utama bulan April nanti. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian. Dan untuk permainan Iren, coba kita akan lihat besok pagi kawan. Karena nanti malam Iren akan bermain untuk babak ke-5 dan ke-6 kalau tidak salah. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir kembali kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.